Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Yudi hari ini. Kita akan mabar lagi, main dan belajar dengan untuk mempersiapkan PTS atau penilaian tengah semester ataupun penilaian harian dengan muatan pembelajaran bahasa Indonesia di tema 6 kelas 5. Oke, langsung saja ayo kita cek soalnya ya. Ini dia soalnya, kita langsung ke quizzes lagi. Oke. Ini soalnya kita langsung preview. Oke, kita coba pakai pilihan ganda aja ya. Coba pakai pilihan ganda. Bentar loading dulu. Oke. Menulis kembali secara pendek atau singkat sebuah bacaan atau teks panjang tanpa mengurangi isi bacaan adalah arti dari meringkas. Ya. Kalau deskripsi itu menjelaskan ciri-ciri sesuatu, itu deskripsi. Kalau prosedur menjelaskan tentang langkah-langkah kerja. Kalau menyalin berarti sama persis gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini kuncinya di sini menulis kembali tapi secara pendek atau singkat, berarti disebutnya meringkas atau merangkum juga boleh ya. Meringkas sama merangkum sama, jadi jawabannya adalah meringkas. You said that you didn't apa tuh tadi. Oke, langsung nomor berikutnya. Oh, tulisannya terlalu kecil. Oke, pertanyaannya dulu. Kita kalau ada soal kayak gini baca pertanyaan dulu, kesimpulan teks. Oh, kalau kesimpulan mau nggak mau kita harus baca dulu ide pokok dari setiap paragraf. Kemacetan lalu lintas sering terjadi di kota-kota besar. Nah, ini ide pokok kalimat utamanya aja kita baca. Kan sih tentang kemacetan terjadi di kota-kota, ya kan? Misalnya terus paragraf kedua, kemacetan lalu lintas sangat menyusahkan orang yang berpergian, orang dibuat sangat lelah. Intinya kerugian-kerugian dari kemacetan. Terus yang ketiga, kemacetan lalu lintas disebabkan oleh perilaku manusia sebagai pemakai jalan raya. Dan intinya itu. Yang kesimpulannya adalah kemacetan lalu lintas Kemacetan lalu lintas sering terjadi karena pengguna jalan yang tidak tertib. Masuk akal, masih masuk. Kebiasaan orang Indonesia sangat aneh, tidak. Permasalahan sosial di kota besar karena tidak. Hal kewajiban harus seimbang. Jadi jawabannya ini ya. Kemacetan lalu lintas sering terjadi karena pengguna jalan yang tidak tertib. Tadi kan penjelasannya gitu ya. Ini jawabannya. Jadi secara keseluruhan tuh itu tentang apa kalau kesimpulannya? Ada di paragraf pertama, paragraf akhirnya tuh pasti. Oke, next. Nomor 3. Berikut yang bukan ciri-ciri teks eksplanasi, yang bukan ya. Eksplanasi. Membuat informasi sesungguhnya betul. Berisi langkah-langkah kerja salah, karena ini langkah-langkah kerja bukan teks eksplanasi tapi teks prosedur. Memuat informasi yang bersifat keilmuan betul karena berupa data ya dan fakta, jadi ilmiah sifatnya juga boleh. Terus struktur terdiri atas pernyataan umum, deretan penjelas dan penutup, betul juga. Jadi jawabannya yang kecuali adalah yang ini, berisi langkah kerja. Oke, lanjut. Kita masih peringkat 3 aja nih. Struktur teks eksplanasi, pernyataan umum, deretan penjelas dan penutup. Jawabannya ini ya. Pernyataan penjelas dan penutup. Ini bukan. Jadi jawabannya adalah yang ini. Ya, ini struktur teks eksplanasi, diingat tuh. Power up. Dapat apa ini gitu ya? Immunity. Jadi kalau salah dapat kesempatan buat jawab. Ide pokok paragraf pertama. Soalnya masih yang tadi teksnya. Kemacetan lalu lintas sering terjadi di kota-kota besar ya, intinya tuh. Terjadi pada saat orang-orang secara bersama bepergian. Kota-kota besar. Kemacetan lalu lintas sangat menyusahkan orang, kemacetan lalu lintas sangat disenangi. Kemacetan lalu lintas sering ya, ini deh. Jawabannya ini ya. Kemacetan lalu lintas sering terjadi di kota besar. Nomor berikutnya,
jumlah paragraf pada teks tersebut adalah ada berapa? Jumlah paragraf 1, 2, 3 ya. Jadi kalau setiap paragraf itu kan satu ide pokok ya. Kita lihat aja nih yang menjorok ke samping ada berapa banyak? 1, 2, 3. Itu jumlah paragrafnya. Jadi ada 3. 3. Kasus COVID-19 masih terus bertambah di Indonesia. Ini kalau soal bahasa Indonesia, kita baca itu soalnya dulu, pertanyaannya dulu, yang ditanya itu apa? Kalimat utama di atas. Jadi kita fokus nih langsung ke kalimat utama, nggak usah dibaca semua gitu ya. Jadi kalau bahasa Indonesia, tipsnya mengerjakan soal bahasa Indonesia adalah baca pertanyaannya dulu. Yang ditanya apa, perintahnya apa. Kalau yang tanya kalimat utama berarti kita baca aja kalimat utamanya doang. Kalimat utama itu kan biasanya kan yang di awal. Udah COVID-19 terus bertambah di Indonesia, intinya itu kalimat utamanya. Sisanya adalah kalimat penjelas. Jadi nggak usah dibaca semuanya, kelamaan. Jawabannya ini ya, kasus COVID-19 masih terus bertambah di Indonesia. Ini enggak. Jadi jawabannya ini. Oke, gitu ya. Gampang kan? Pokoknya baca pertanyaan dulu. Yang termasuk teks non fiksi. Teks non fiksi, kita kembali lagi ke teks non fiksi. Dongeng. Yang termasuk teks non fiksi, artikel. Berarti ini ya, artikel bercocok tanam. By the way, ngomong-ngomong, teks eksplanasi itu juga termasuk teks non fiksi ya. Karena eksplanasi itu berupa kenyataan ya, bukan imajinasi, bukan hayalan. Fiksi artinya hayalan, non fiksi berarti bukan hayalan, bukan imajinasi. Dan eksplanasi itu termasuk non fiksi. Jadi eksplanasi non fiksi ciri-cirinya sama. Jawaban ini. Artikel tentang bercocok tanam. Karena itu kan menjelaskan sesuatu kan. Oke, dapat bonus lagi apa nih? 50-50. Make half the incorrect option disappear. Oke, kita dapat ini. Teks yang menjelaskan fenomena alam, sosial, budaya sesuai fakta dan data adalah teks eksplanasi. Ya. Langsung jawaban ini. Coba kita pakai ini biar kepake. Activate. Make half the incorrect option disappear. Jadi kita 50-50 gitu, yang benar sama yang salah 50-50. Jadi kita akan menghilangkan opsi yang salah. Ya, jadi antara eksplanasi dan fiksi. Tentu jawabannya adalah eksplanasi. Explanation. Menjelaskan, explain. Jadi menjelaskan fenomena alam. Lanjut. Informasi yang diperoleh dari paragraf kedua. Kemacetan lalu lintas sangat menyusahkan orang yang berpergian. Kalau ini harus dibaca semua nih, karena kita pengen tahu isinya informasi tentang apa. Jadi baca semua tapi harus cepat, harus sekilas, jangan dibaca perlahan ya. Oke, udah bisa baca cepat. Macet disebabkan oleh pengguna jalan yang tidak tertib. Salah. Tidak ada di paragraf kedua ya. Jakarta adalah kota termacet di Indonesia. Tidak ada di paragraf kedua. Banyak kota besar yang macet. Tidak ada di paragraf kedua. Nah, ini ada di paragraf kedua. Banyak orang yang stres karena macet. Betul ya. Nah, kamu sendiri kalau macet stres gak? Stres banget pasti kan. Udah lama nungguin. Macet itu biasanya karena apa tadi? Itu paragraf ketiga tuh isinya ya. Kata kunci yang tepat dari teks di atas. Nah, kata kunci. Gimana sih cara menentukan kata kunci? Cara menentukan kata kunci adalah dengan melihat kata apa yang sering muncul. Kata apa yang paling sering dibahas dari teks itu. Jadi baca dulu nih, potensi energi panas bumi cukup pada Jawa Barat. Wilayahnya terdapat 7 pembangkit listrik panas bumi di Jawa Barat. Pembangkit listrik tersebut letak di bla 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 bla. Kata kuncinya di sini paling sering energi panas. Panas bumi ya. Panas bumi muncul berapa kali? 2 kali. Terus Jawa Barat muncul 2 kali. Terus pembangkit listrik juga muncul 2 kali. Jadi pasti kata kuncinya adalah panas bumi, pembangkit listrik, dan Jawa Barat. Kalau ini kan cuma satu kali masing-masing. Jadi jawabannya adalah ini nih. Panas bumi, pembangkit listrik, Jawa Barat. Itu kata kunci ya. Jadi kata kunci adalah kata yang sering keluar, kata yang sering dibahas dalam satu teks. Itu cara menentukan kata kunci.
kita lihat mana sih yang paling sering dibahas, kata apa yang sering keluar. Itu adalah kata kuncinya. Jawabannya ini. Power up. Dapat apa? Take twice the points for one question. Jadi kita dapat poin tambahan nih kalau kita pakai ini. Kalau kita pakai ini, kita akan mendapatkan tambahan poin 2 kali lipat. Kita pakai. Tujuan dari teks eksplanasi adalah menjelaskan informasi berupa fakta dong. Ini jawabannya ya. Ini salah. Jadi jawaban ini. Siap-siap, kita akan mendapatkan bonus poin yang bertambah. Afix salah kunci itu. Salah kunci itu pasti. Tapi kita pakai ini. Tujuan meringkas buku adalah untuk memahami gagasan utama sebuah buku dong. Bukan ini. Mempromosikan buku enggak, mengetahui biodata penulis enggak, latar belakang penulisan bisa aja sih, tapi enggak secara utuh. Ini jawaban ini ya. Gagasan utama itu ya, ide pokoknya dari buku itu pengen menjelaskan tentang apa secara keseluruhan. Oke. Pada hari yang kata kaca pada jendela dapat pecah pada saat, ingat ya, baca pertanyaannya dulu. Jadi kita bisa fokus langsung ke alasan. Kaca pada jendela dapat pecah pada saat apa? Pada hari yang sangat panas, kaca jendela rumah dapat pecah. Nah, udah langsung jawaban ini. Jadi kita nggak usah baca sampai semuanya. Pada hari yang sangat panas, kaca jendela rumah dapat pecah. Jadi jawaban itu ya, nggak usah dibaca panjang-panjang, makanya baca tulisan pertanyaannya dulu. Pertanyaannya kan ini, kaca pada jendela dapat pecah pada saat. Nah, dari kalimat utamanya kita langsung bisa jawab. Jadi jawabannya adalah pada saat cuaca sangat panas. Yang bukan informasi dari teks adalah Oh, berarti ini kita harus baca secara keseluruhan nih ya. Dari teks, bukan dari satu paragraf, dari satu teks. Kita baca secara keseluruhan tapi baca singkat aja, baca cepat. Jangan baca nyaring, baca dalam hati tapi harus cepat. Udah belum? Harus cepat ya bacanya. Kalimat utamanya aja. Yang bukan informasi ya, yang bukan. Kemacetan lalu lintas dapat merugikan banyak orang. Betul nggak? Betul. Tadi ada di paragraf 2 karena banyak orang yang rugi ya. Macet menyebabkan kesenjangan sosial. Ada nggak? Kayaknya nggak ada nih. Ini nggak ada nih. Berarti jawabannya ini. Ya. Ini kota-kota besar sering mengalami kemacetan. Betul. Tadi ada di paragraf pertama. Ini kemacetan sering disebabkan oleh perilaku pengguna jalan raya yang tidak tertib. Betul, ada di paragraf ketiga. Jadi yang tidak ada, yang bukan informasi dari teks adalah ini. Jawabannya yang macet menyebabkan kesenjangan sosial. Gak ada di teks itu, nggak ada. Sebanyak soalnya 5 double point. Kita akan mendapatkan double point, tapi kalau misalkan jawaban yang kita pilih salah, poinnya akan berkurang, gitu ya. Jadi get double the points, kita akan mendapatkan poin double. Tapi a wrong answer, jawaban yang salah, will cost you. Berarti intinya akan dipotong tuh kalau misalkan jawaban salah. Coba kita pakai aja. Kesimpulan, kita harus baca semua nih. Kalau kesimpulan harus baca semua, tapi cepat aja. Ini intinya bingkai kaca. Kaca itu bisa pecah kalau memuai. Nah, ini jawabannya nih, pasti yang ini. Kaca yang memuai dapat pecah jika ukuran bingkai tidak dibuat lebih besar dari ukuran kaca. Jika ukuran bingkai tidak dibuat lebih besar dari ukuran kaca, dapat pecah saat memuai ya. Kaca yang memuai dapat pecah. Jadi kan kacanya itu akan memuai berarti kan bertambah ukurannya ketika panas. Ketika panas kalau misalkan bingkainya sama atau pas-pasan, jadi akan retak tuh.
jawaban ini sesuai sama kesimpulannya. Agar kaca tidak pecah karena memuai, maka yang harus dilakukan adalah, ini teksnya berarti dari teks yang tadi ya. Agar kaca tidak pecah karena memuai, maka yang harus disiapkan adalah bingkai kaca jendela didesain lebih besar dari ukurannya. Berarti ini nih, kaca dilapis. Ya ini itu. Kalimat tanya yang tepat untuk menggali informasi paragraf pertama dari teks. Paragraf pertama, kemacetan lalu lintas sering terjadi di kota-kota besar, bla bla bla. Di Kabupaten Bogor kemacetan terjadi. Ini kita udah baca dari tadi ya. Bagaimana cara mengatasi kemacetan? Tidak ada di paragraf pertama ya. Fokusnya ke paragraf pertama. Mengapa kemacetan lalu lintas dapat terjadi? Di mana kemacetan sering terjadi? Siapa yang harus menanggulangi kemacetan? Sebenarnya jawabannya ada dua ya. Ini bisa, ini juga bisa. Harusnya ini bisa, ini juga bisa. Kita pilih salah satu aja ya. Yang kuning aja ya. Ini kuning apa coklat sih? Ini aja ya. Di mana kemacetan sering terjadi? Karena di depan sini awal-awal kemacetan lalu lintas sering terjadi di kota-kota besar. Jadi fokusnya langsung ke situ aja. Jadi ini aja deh. Sebenarnya yang tadi juga bisa yang mengapa gitu. Kalimat utama pada paragraf di atas terdapat pada kalimat nomor. Kalimat utama biasanya di kalimat pertama atau kalimat kelima. Kalimat pertama atau kalimat terakhir. Karena di sini kagak ada nomor 5 di pilihannya, jadi pasti jawabannya yang pertama. Nggak usah dibaca ya kelamaan. Rumah Pak Ahmad sungguh memprihatinkan. Nah, isinya kan juga tentang rumahnya Pak Ahmad. Berarti jawabannya ini 1. Terakhir, gagasan pokok paragraf tersebut adalah potensi energi panas bumi cukup melimpah di Jawa Barat dibandingkan dengan wilayah lainnya. Setidaknya terdapat 7 pembangkit listrik, bla 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 listriknya. Gagasan utamanya adalah Jawa Barat potensinya itu lebih besar, potensi panas bumi. Ini bukan. Ini ya, Jawa Barat memiliki potensi sumber energi panas bumi cukup melimpah. Ini potensi panas bumi di Jawa Barat menjadi yang terbesar di Indonesia. Cukup melimpah dibanding dengan daerah lainnya. Kan tidak dijelaskan secara gamblang di teks, tidak dijelaskan apakah terbesar di Indonesia, nggak juga kan? Jadi jawabannya seharusnya ini sih. Jawa Barat memiliki potensi sumber energi panas bumi cukup melimpah. Oke, ini jawabannya. Oke, kita semua. Ini ada soal ini ya yang tadi. Tujuan dari teks eksplanasi itu kan menjelaskan fakta dan data, menjelaskan fenomena alam, menjelaskan budaya, sosial, kegiatan-kegiatan masyarakat gitu. Biasanya ada di artikel, ada di teks berita dan sebagainya. Jadi jawabannya harusnya tadi yang betul, yang ini, yang menjelaskan informasi berupa fakta. Sepertinya yang tadi salah kunci jawaban. Oke, kalau gitu sampai di sini mabar kita hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Good luck untuk penilaian tengah semester atau penilaian hariannya. Semoga dapat nilai yang bagus. Oke, sampai di sini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Tetap semangat belajar di rumah ya, dan jaga kesehatan selalu. Jangan lupa subscribe, klik tombol loncengnya, share, dan like ya. Thank you.